Halo guys, sahabat desain, balik lagi di channel gue Henry JVD. Kali ini kita akan lanjutin lagi cara membuat ilustrasi part yang kedua ya guys. Yang kemarin kita udah part pertama udah ngebahas tentang ilustrasi, fungsinya, kegunaannya, apa itu ilustrasi, penempatannya dan lain-lain. Kalian yang belum nonton, tonton di sebelumnya, oke? Nah, sekarang kita akan coba lagi lanjut ya kan, masih tentang ilustrasi, yaitu tentang konsep. Jadi kalau kalian nanya apa aja sih yang akan kita buat biar rapi gitu, biar seperti ini contohnya ya. Contoh gini, pertama kita akan buat konsepnya dulu ya kan, konsep. Nah, jadi kalian mau ilustrasi seperti apa nih konsepnya? Mau yang contoh ini kan konsepnya kan ini sedang memegang sebuah tanaman hias ya, beberapa ya, dan di sini sengaja banyak di bagian backgroundnya ini, di backgroundnya ini banyak sekali tanaman ya, yang berarti ini itu yaitu penjual ya, penjual tanaman hias. Udah kelihatan banget dari sini, kita udah tahu nih ini apa, itu disebut konsep. Banyak lagi sih, gue cuma ada satu lagi ya, nanti deh kita contohnya ini, kita bahas ini dulu. Seperti ini contohnya tuh, lihat. Jadi kalian nggak asal bikin ilustrasi doang, jadi kalian tinggal meriset ya, bukan hanya mencari ilustrasi seperti ini, enggak, kalian harus juga meriset seperti apa, lebih ke explore sih ide-idenya. Oke, jadi yang kedua itu kalian harus lanjut ke bagian explore ide. Nah, explore ide ini termasuk dari part yang pertama video. Kalian tinggal cari di Dribbble atau di manapun itu ide kalian yang bisa kalian muncul ya, idenya gitu ya kan. Sekarang inspirasi orang beda-beda. Bisa di IG, entah itu bisa di Dribbble, Behance dan lain-lain. Nah, di sini kalian tinggal pikirin idenya nih, seperti apa konsepnya, seperti apa ilustrasinya, mau memberikan makna atau arti seperti apa, yang tergantung kalian buat. Ibarat tergantung tujuan kalian ngebuat ilustrasi itu buat apa. Seperti balik lagi ke awal di video pertama. Oke, kita lanjut lagi. Setelah itu kalian bikin sketsa guys. Duplicate lagi di sini, kalian bikin sketsa. Nah, sketsa gambar. Nah, sketsa ini apa guys? Nah, sketsa gambar ini yaitu sebuah gambaran yang berbentuk hitam putih ya pastinya. Ini kan emang termasuk sketsa tapi udah berwarna ya, beda lagi. Nah, di sini gue udah siapin sketsa dari ngambil. Nah, yang pertama ini yaitu kalian tahu anime ada Naruto. Nah, di sini sketsa gambar orang. Nah, contohnya seperti ini guys. Ini masih termasuk sketsa tapi disebut ilustrasi. Enggak tuh, belum jadi ya, masih warna hitam putih yang berwarnain, dan ini gue ngambilnya di Behance. Ya, jadi bukan buatan gua. Dan ini juga yang kedua yaitu binatang. Ya, sketsanya gambar binatang hitam putih juga, dan ini gue ngambilnya di Google ya. Ini forumnya di Google sumbernya. Jadi ada perbedaan, ada orang serta binatang yang ini warnanya masih bentuk sketsa yang nanti bisa diwarnai seperti ini nih. Nah, lalu lanjut ke bagian ketiga ini itu bunga. Jadi bukan hanya burung atau orang, tapi bunga juga bisa ya. Dan ini sketsanya juga masih hitam putih, jadi lebih ke dominan hitam putih ya kalau sketsa itu untuk ngebuat gambar. Jadi juga ilustrasi juga bukan hanya ngebuat orang, bukan juga ngebuat binatang, bukan juga ngebuat hewan, atau bukan juga ngebuat tumbuhan. Rumah juga bisa, bumi, entah itu hal lain lah pokoknya yang bisa dituangkan dalam bentuk gambar atau ilustrasi, itu bisa disebut ilustrasi. Dan yang ngebuat itu disebut ilustrator. Nah, lihat nih. Jadi kita coba pindahin biar sama di sini. Ini sketsanya guys. Oke. Jadi kalau kalian sering banget yang suka-suka animasi, anime, nah itu mereka ngebuat
suatu ilustrasi seperti itu sangat-sangat sulit ya guys, karena mereka harus mengerti tentang konsep, idenya juga, inspirasinya mereka harus benar-benar matang-matang cari dengan lebih luas ya, gimana caranya ini bisa menjadi seperti ini tuh orang. Nah, serta ini hewan juga. Nah, kalau hewan mungkin banyak ya, kalau hewan itu banyak, kalian bisa mencontoh seperti gambar yang sudah ada, tinggal kalian gambar, tinggal kalian modif seperti yang lebih baik lagi ya, jangan mengcopy karya orang. Oke, ini bukan buat untuk kita bikin untuk tiru ya, tapi kalau kalian mau tiru nggak apa-apa, tapi untuk dijual jangan, karena ini punya seorang, nanti kalian akan kena copyright by guys. Jadi hargailah karya orang lain agar karya kalian juga dihargai. Oke. Lihat, nah kita udah menemukan nih, ini yaitu perbedaannya. Ini sketsa itu hitam putih, masih proses mentahan, belum jadi, dan ini yang udah dijadikan ilustrasi atau visualnya. Nah, udah ada kita diwarnai, ini lebih detail, lebih gampang orang atau pengguna melihat ilustrasi seperti ini, lebih bermakna, lebih ada artinya dibandingkan yang hitam putih ini. Ini sisanya tinggal diwarnai, diperbaiki lagi sebenarnya. Oke, kita bawa lagi dulu nih. Oke, nah jadi di sini kalian udah ngerti kan. Jadi cara pembuatan urutan untuk ilustrasi itu kalian harus ngerti konsepnya dulu, idenya juga. Nanti kalau kalian dikasih brief, jadi ilustrasi kalian itu kegunaannya, fungsinya mau untuk apa ibaratnya. Jadi untuk webkah, untuk aplikasi kah, untuk poster, untuk iklan, untuk dan lain-lain. Jadi kalian harus benar-benar pahami itu dulu, konsepnya seperti apa, serta sudah terkumpul semua tujuannya, maknanya dan lain-lain. Kalian tinggal cari ide, explore ide, inspirasi ngambil di Dribbble. Ambillah beberapa ilustrasi ya, contoh seperti ini. Ilustrasi ada 3 atau 4, bukan untuk kita copy ya, untuk inspirasi aja. Setelah itu kalian bikin sketsanya masing-masing nih. Contoh sketsa kayak gini. Kalau kalian mau bikin orang kayak gini, bikin sketsanya dulu. Kalau kalian mau bikin hewan ya kayak gini dulu, serta atau tumbuhan, bikinlah seperti ini. Nah, setelah kalian udah mengerti di tahap sketsa atau gambar, kalian tinggal bikin finishing atau detail ya, bikin secara detail lagi. Nanti itu bikin yang seperti ini. Nanti baliknya ke sini guys. Nah, ini hasil jadinya nih. Oke, ini prosesnya yang gue kasih tahu ke kalian. Hasil jadinya itu berwarna ini. Hasil atau finishing aja deh. Finishing. Nah, oke. Kita lihat lagi. Di sini juga ini, kalau ini juga gue ngambilnya di mana ya? Gue lupa, pokoknya bukan di Dribbble, bukan di Freepik apa ya. Pokoknya ini ngambil bukan punya gue juga, bukan bikinan gue. Tapi nanti kita coba bikin lagi. Kalau kalian mau latihan tuh bikin punya orang seperti ini, kalian bikin aja sendiri. Contoh ini. Kalau gue dulu bikin yang lebih gampang apa ya, taruhlah ya toppingnya tuh gini. Kalau kalian mau bisa mau latihan, kalau untuk sekadar latihan nggak apa-apa, pakai ilustrasi orang nggak apa-apa, nggak dilarang. Yang dilarang itu menjual atau apalagi mengklaim bahwa itu milik kalian, itu jangan, nggak boleh. Oke. Oke, nah lihat tuh, gue bikin topinya nih, tinggal dikeluarin aja. Nah, ini contoh topi. Nah, tinggal bikin garis line. Oke, jadi deh topinya doang nih. Ini belum, masih mentahan kayak gini tuh, lihat. Ini yang disebut masih mentahan, yang belum jadi tuh. Jadi nanti kita bikin
dari nol, benar-benar dari nol, biar kalian juga paham caranya, gimana cara bikin ilustrasi ya. Untuk video kali ini mungkin cukup sampai sini aja dulu ya. Kalau kalian masih ada bingungan atau ada yang nggak paham tentang mengenai ilustrasi ya, kalian tinggal tanya aja. Oh ya, untuk ilustrasi ini kita menggunakan toolnya ya. Dulu kita pakai, nah jadi buat untuk membuat ilustrasi ini kita pakai tools Figma ya. Sebenarnya ada lagi, ada AI atau Adobe Illustrator, Figma, sama Adobe Illustrator. Nah ini yang bisa kalian pakai, salah satu aja pilih yang mau kalian pakai. Tapi kalau gue tetap pakai yang Figma karena di sini lebih enak aja, gue pakai Figma udah biasa. Ini tool yang bakalan kita pakai untuk membuat ilustrasi. Oke, mungkin segini dulu aja, udah ya, cukup sampai sini dulu aja, dan kita akan ketemu lagi di next video. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa lagi di next video.